Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada peserta Zoom meeting sekalian. Partisipan hari ini baru 31, Pak. Harapan kita seperti biasa sampai 100 atau lebih. Pada hari ini Senin 23 Februari eh, pukul 13.29 kita untuk mencoba melakukan Zoom meeting pada Muji Santoso Training and Consulting dengan materi sanksi daftar hitam pada pengadaan barang jasa pemerintah yang insya Allah akan dibawakan oleh Pak Bambang Saputro. Beliau adalah praktisi pengadaan yang sehari-hari berada di LKPP ini, gudangnya pengadaan barang dan jasa, ahlinya di situ. Pada hari ini karena bulan puasa, kita majukan 13.30 sampai 14.15 itu mungkin materi 45 menit. 45 menit kedua 14.15 sampai dengan 15.00 atau jam 3 sore itu mungkin diskusi yang akan dipandu oleh saya dan dibantu atau narasumber Pak Bambang Saputra beserta yang lainnya. Sebelum kita memulai, marilah kita berdoa menurut agama dan percayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Karena bulan puasa, mungkin kita tanpa pantun, Pak. Silakan ke Pak Bambang untuk menguasai mic dan waktu atau layar. Waktu kami berikan seluas-luasnya. Baik, terima kasih Pak Yudi. Selamat siang Bapak Ibu semuanya, Pak Muklis, Pak Muji, Santosa, Pak Yudi ya, ada Kang Yana, Bapak Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga siang hari ini ya tetap selalu diberikan kekuatan kesehatan dan keselamatan ya. Apalagi sekarang kita sedang memasuki di bulan puasa Ramadan. Semoga amal ibadah Bapak Ibu semuanya diterima oleh Allah dan kegiatan kita juga dicatat sebagai amal ibadah. Baik Bapak Ibu, tadi seperti sudah sampaikan oleh Pak Yudi, moderator kita. Jadi siang hari ini kita akan membahas ya, ngobrol-ngobrol lah ya, sharing tentang salah satu sanksi ya dalam proses pengadaan barang jasa pemerintah. Jadi pengenaan sanksi kan ada beberapa tuh ya, sesuai dengan di pasal 78, Perpres 46 tahun 2025 ya. Nah, tapi khusus di siang hari ini kita akan fokus di materi tentang pengenaan sanksi daftar hitam. Baik, sebelumnya saya izin untuk share screen terlebih dahulu. Baik, Bapak Ibu sekalian ya, sebagaimana kita ketahui bahwa sejak Perpres 46 ini terbit ya, nah ini ada hal-hal baru ya terkait pengenaan sanksi daftar hitam baik bagi peserta pemilihan maupun penyedia. Nah, untuk dasar hukum masih sama ya, yaitu di Perpres 46 tahun 2025 yang merupakan perubahan kedua dari Perpres 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang jasa pemerintah. Kemudian diturunkan ya, masih dalam bentuk peraturan LKPP nomor 4 tahun 2021 nih. Ya, jadi yang sebelumnya itu ada di peraturan LKPP nomor 17 ya, tahun 2018. Nah, kemudian dicabut oleh peraturan LKPP nomor 4 tahun 2021. Nah, jadi di peraturan LKPP ini membahasnya itu sudah apa namanya ya, sudah lebih luas lingkupannya ya, karena di Perlem 4 ini dia mengatur tentang pembinaan pelaku usaha pengadaan barang jasa pemerintah. Nah, sanksi mengenai daftar hitam, nah itu menjadi salah satu bagian di dalam Perlem tersebut. Artinya, pengenaan sanksi juga dia menjadi dasar ya atau menjadi subjek dari proses pembinaan pelaku usaha gitu ya. Nah, tadi kalau Pak Yudi atau Pak Muklis ya bertanya nih kira-kira kapok nggak sih Pak yang pada pinjem bendera gitu ya. Nah, ini bentuk pembinaannya nih ya. Jadi daftar hitam, nah itu juga merupakan suatu bentuk hukuman lah gitu ya
untuk membina nih para penyedia atau pelaku usaha ya dalam proses pengadaan barang jasa pemerintah. Jadi kalau kita tanya apa sih sebetulnya daftar hitam itu ya? Nah, sanksi daftar hitam sendiri merupakan larangan bagi peserta pemilihan ya dan penyedia untuk mengikuti proses pengadaan barang jasa pemerintah dalam jangka waktu tertentu gitu ya. Jadi daftarnya bukan hitam ya, daftarnya mah tetap putih ya. Cuma nama-nama yang masuk di dalam daftar tersebut ya. Nah, ini menjadi hitam nih ya. Mereka tidak boleh melakukan proses pengadaan barang jasa pemerintah. Tapi boleh nggak berlaku apa namanya melakukan kegiatan usaha? Ya boleh-boleh saja ya. Jadi kalau misalkan masih berkontrak dengan swasta dan seterusnya itu masih diperbolehkan ya atau privat sektor ya monggo-monggo aja. Jadi yang tidak diperbolehkan adalah ketika dia mau mengikuti kembali proses pengadaan barang jasa pemerintah. Yang dilarang apa? Yang dilarang adalah proses untuk mengikut kembali atau proses juga untuk ditunjuk sebagai pemenang gitu ya. Nah, itu sudah tidak boleh ketika dia masuk ke dalam sanksi daftar hitam gitu ya, sanksi daftar hitam. Nah, untuk dasar hukumnya sendiri ya, nah ini tadi sudah saya jelaskan ya dari Perpres 16 dan Perlem ini mohon maaf ya masih Perlem 17. Maksudnya adalah di Perlem 4 ya yang sudah terintegrasi dengan portal pengadaan nasional. Untuk subjek pengenaan sanksi, nah ini mencakup individu, badan usaha ya, pelaku usaha, dan pengurus perusahaan yang terlibat dalam pengadaan barang jasa pemerintah. Nah, ini baru muncul nih bahasanya ya. Jadi kalau selama ini pengenaan daftar hitam hanya dikenakan terhadap perusahaannya saja, baik perusahaan induk ataupun cabangnya gitu ya. Nah, namun di Perpres 46, nah dia juga sudah mengenakan bisa dikenakan terhadap pengurus. Nah, pengurus perusahaannya juga bisa tuh. Jadi kalau selama ini kan penyakitnya itu ya, ada bikin jadi apa satu direktur perusahaannya kena blacklist ya dia tinggal bikin perusahaan baru bendera baru dan seterusnya sementara si pengurusnya tidak kena daftar hitam nih tidak masuk dalam daftar hitam. Nah sejak Perpres 46 nah ini sudah bisa masuk ya jadi pengurus pun sudah bisa dikenakan daftar hitam. Nah masalahnya memang bagaimana mekanismenya tata caranya dan pedomannya sayangnya memang saat ini untuk Perlem khusus yang mengatur sanksi daftar hitamnya sendiri belum keluar ya, yang merupakan turunan dari Perpres 46. Oleh karena itu, tata cara metode pengenaan sanksi daftar hitam kita masih berpegangan ke dalam peraturan LKPP nomor 4 tahun 2021 ya. Di mana di sana ya belum dapat tuh pengurus belum dapat dikenakan sanksi daftar hitam ya, masih hanya perusahaannya saja. Nah, untuk tujuan dan dampak sanksi sendiri, nah ini dalam hal ya untuk menjaga risiko hukum dan moral, memastikan kompetisi tetap sehat, berkualitas ya, serta layanan pemerintah dapat terus berkelanjutan, gitu ya. Supaya kita nggak dapat penyediaannya yang itu lagi nih, ya. Jadi jangankan kita ngomongin soal daftar hitam ya, kita ngomongin penyedia berkinerja buruk aja itu kan sudah mengganggu ya proses pengadaan kita. Udah gitu dia menang lagi, tapi dalam proses pengadaan barang jasanya mungkin nih kinerjanya biasa-biasa saja atau perlu dikejar-kejar ya dan seterusnya. Nah, dengan pengenaan sanksi daftar hitam ini bisa memberikan hukuman yang lebih efektif gitu ya dibandingkan hanya pemberian kinerja saja. Nah, untuk perbuatan yang dikenakan sanksi daftar hitam, nah itu diatur di dalam Perpres ya 46 tahun 2025. Nah, itu ada di dalam pasal 78, 79, dan 80. Nah, secara umum, sanksi daftar hitam itu diatur di pasal 78-nya. Siapa sih yang dapat dikenakan daftar hitam? Satu, yaitu peserta pemilihan. Kapan nih peserta pemilihan dikenakan sanksi daftar hitam? Ya, ada beberapa hal nih yang dapat menyebabkan peserta pemilihan dikenakan atau dikenakan sanksi daftar hitam. Satu, apabila menyampaikan dokumen atau keterangan palsu tidak benar atau tidak benar ya untuk memenuhi persyaratan dan ditentukan dalam dokumen pemilihan ya. Jadi ketika misalkan pengalamannya ngaku-ngakunya 4 tahun ya, nah ternyata pengalamannya nggak ada tuh 4 tahun ya ketika kita cross check ya ke PPK sebelumnya ternyata nggak pernah mengerjakan atau NIB-nya palsu gitu ya.
Nah, itu dan seterusnya ya. Nah, itu bisa masuk nih ke dalam sini nih ya, pemberian keterangan palsu atau tidak benar. Jadi kalau istilah rekan kita ya, nah itu lukisan ya. Jadi dokumennya dilukis-lukis lah gitu ya. Istilahnya seperti itu ya. Nah, itu sudah masuk nih dalam apa deh ya? Menjadi objek ya daftar hitamnya. Jadi memberikan keterangan palsu atau menyampaikan dokumen yang tidak benar. Atau yang berikutnya yaitu terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran. Nah, ini bahasanya bukan sudah terbukti ya. Jadi bahasanya itu masih terindikasi. Jadi terindikasi saja sudah mulai nih dapat diusulkan ya untuk dikenakan sanksi daftar hitam. Nah, hati-hati itu ya. Makanya ketika kita selaku Pokja, nah ini kalau sudah melihat indikasi-indikasinya ya, nah, ini sudah bisa dilihat nih. Dan kita bisa ingatkan juga pesertanya ya, resiko-resiko yang mungkin timbul ketika mereka tetap memaksakan nih persekongkolan tersebut. Atau yang berikutnya terindikasi melakukan korupsi, kolusi, dan atau nepotisme dalam proses pemilihan penyedia. Yang berikutnya lagi yaitu menawarkan produk impor untuk barang produk dalam negeri dengan kategori self declare. Ya, artinya ketika suatu penyedia menyatakan produknya adalah produk ber-TKDN ya. Nah, tapi ternyata setelah dicek tidak ada nih sertifikatnya ya. Nah, itu juga bisa tuh dikenakan sanksi daftar hitam. Nah, ini biasanya penggunaan katalog nih ya. Penyedia-penyedia katalog nih mengakunya produknya produk dalam negeri, produk ber-TKDN, padahal merupakan produk impor. Nah, ya. Nah, biasanya sih tapi kalau kita PPK masih PP masih baik ya. Jarang tuh yang mengusulkan ya. Padahal sebetulnya ketika sudah terjadi seperti itu nanti sudah bisa tuh dilakukan proses pengusulan ke dalam daftar hitam. Atau yang berikutnya adalah mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh pejabat pengadaan atau pokja pemilihan atau agen pengadaan ya. Nah, ini adalah kegiatan-kegiatan atau perbuatan-perbuatan peserta pemilihan yang dapat dikenakan sanksi daftar hitam. Atau daftar hitam juga bisa dikenakan terhadap pemenang pemilihan yang mengundurkan diri ya dengan alasan yang tidak dapat diterima sebelum penandatanganan kontrak ya. Jadi atas SPPJ sudah diterbitkan SPPBJ. Nah, namun kemudian mengundurkan diri ya. Jadi tidak jadi bertandatangan kontrak. Nah, berikutnya ketika penyedia atau peserta pemilihan tadi sudah menandatangani kontrak, dalam hal ini mereka nanti akan disebut sebagai penyedia ya. Nah, pada penyedia pun kita bisa kenakan juga nih sanksi daftar hitam. Dalam hal apa? Pertama, tidak melaksanakan kontrak ya, tidak menyelesaikan kontrak, tidak melaksanakan kewajiban atau kalau kita sebutnya one prestasi ya. Nah, itu kita bisa masukkan dia atau mengusulkan penyedia tersebut ke dalam daftar hitam, kemudian menyebabkan kegagalan bangunan, menyerahkan jaminan yang tidak dapat dicairkan. Nah, ada nggak nih tempat Bapak Ibu ya, penyedia yang tidak dapat dicairkan jaminannya. Nah, biasanya ya, nah ini juga beberapa hal ya, beberapa kali saya temukan juga sebetulnya bukan jaminannya yang tidak dapat dicairkan, tapi biasanya waktunya sudah habis tuh. Nah, ini kadang-kadang biasanya terjadi ketika ada perpanjangan atau pemberian kesempatan. Nah, yang tidak diikuti dengan perpanjangan jaminan pelaksanaan, gitu ya. Nah, itu bisa terjadi itu case-case-nya. Ternyata ketika bermasalah, kemudian jaminannya mau dicairkan, nggak bisa. Ya, ternyata tanggalnya belum diperpanjang. Ya, oleh karena itu PPK harus memperhatikan nih, kadang-kadang kelupaan. Pertama aja tuh dikasih jaminan pelaksanaan. Ternyata ketika pekerjaannya terlambat, dan diperbolehkan gitu ya, diberikan kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaannya, jaminan pelaksanaannya tidak diperpanjang. Kalau tidak diperpanjang, berarti siapa yang salah? Penyedianya atau PPK-nya nih, gitu ya. Nah, ini harus hati-hati ya. Namun apabila memang jaminannya sudah diperpanjang, tapi tidak dapat dicairkan, nah itulah yang bisa kita kenakan sanksi daftar hitam. Nah, kemudian yang berikutnya itu melakukan kesalahan dalam perhitungan jumlah atau volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit gitu ya. Wah, ini agak ini juga ya.
agak ngeri-ngeri juga ya. Nah, jadi pada saat audit ternyata volumenya tidak sesuai. Nah, ini juga bisa nih dikenakan sanksi daftar hitam. Kemudian menyerahkan barang jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan kontrak berdasarkan hasil audit ya. Jadi kata kuncinya juga berdasarkan hasil audit ya. Kalau pada saat serah terima barang jasa PPK menemukan nih barangnya tidak sesuai, ya jangan langsung daftar hitam ya, tapi mintalah untuk disesuaikan, dipenuhi volumenya dan seterusnya gitu ya. Sambil melihat apakah masih ada pemberian kesempatan atau tidak. Kalau ada ya berarti nanti misalkan memang mundur ya, ya berarti kita bisa kenakan denda keterlambatan gitu ya, bukan sanksi daftar hitam. Jadi yang dimaksud dengan pengenaan sanksi daftar hitam pada saat proses ini adalah jika berdasarkan hasil audit ya ternyata kualitas atau volume tidak sesuai dengan kontrak. Yang berikutnya adalah terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak ya. Nah, ini juga bentuk sanksi ya, salah satu sanksi daftar hitam. Sebetulnya sih di dalam apa namanya poin-poin ini nanti dikenakan sanksi administratif ya, nanti perlu dikaji kembali mana sih yang masuk apa namanya sanksi daftar hitam atau hanya sanksi keterlambatan. Kemudian menyerahkan barang dengan nilai komponen dalam negeri yang lebih rendah dari tingkat komponen dalam negeri yang tertuang dalam kontrak. Nah, ini juga sama ya. Jadi nanti bisa dikenakan sanksi denda ya atau ganti rugi. Kemudian menyerahkan barang impor atau barang yang seharusnya memiliki tingkat komponen dalam negeri yang sesuai ya dalam kontrak. Nah, ini juga sama nih ya, ini tidak langsung daftar hitam ya. Jadi dikenakan nanti sanksi ganti rugi atau selisih ya, membayar selisih antara TKDN yang tidak dipenuhi dengan komitmennya. Kemudian menyerahkan produk impor yang seharusnya dalam negeri sesuai dengan safe declare sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 ini juga sama ya. Jadi dalam hal peserta pemilihan juga sama. Nah, yang membedakan adalah kalau dalam hal pekerjaan jasa atau pekerjaan konstruksi, nah itu kan baru estimate penggunaan TKDN-nya baru dihitung di belakang, gitu ya. Jadi tidak di depan. Jadi setelah pekerjaannya sudah selesai, kemudian diperhitungkan ya nilai TKDN-nya ketika ada selisih, nah itulah yang kita kenakan denda ya. Nah, ini jadi adalah beberapa hal yang dapat dikenakan sanksi. Nah, di pasal 78. Nah, terhadap sanksi tersebut ada beberapa sanksi ya, ya sanksi apa namanya yang dikenakan adalah sanksi administratif. Nah, sanksi administratif dapat berupa digugurkan dalam pemilihan, sanksi pencairan jaminan, sanksi daftar hitam, sanksi ganti kerugian dan atau sanksi denda ya. Ya. Nah, kemudian siapa sih yang berwenang untuk menetapkan sanksi daftar hitam? Nah, yang berwenang dalam menentukan sanksi daftar hitam ya tentu saja adalah pengguna anggaran PA atau kuasa pengguna anggaran atau KPA berdasarkan usulan dari ya tergantung tadi ya permasalahannya ditemukannya di mana pada saat proses pemilihan kah atau pada proses pelaksanaan kontrak. Apabila dilaksanakan di apa namanya permasalahannya ditemukan pada saat proses pemilihan atau terhadap peserta pemilihan, maka yang mengusulkan adalah pokja pemilihan, pejabat pengadaan atau agen pengadaan ya. Kemudian jika permasalahannya ditemukan pada saat proses berkontrak atau dalam proses pelaksanaan kontrak, maka nanti yang mengusulkan adalah PPK. Nah, ini tidak berlaku ya apabila PPK yang melaksanakan pekerjaan tersebut adalah PA KPA ya. Jadi tidak perlu mengusulkan, kan lucu ya kalau harus mengusulkan ke diri sendiri ya. Jadi tidak jadi langsung saja nanti PA KPA yang melaksanakan tindak lanjut terhadap pemberian sanksi daftar hitam. Nah, kemudian PA-KPA akan menayangkan informasi peserta pemilihan atau penyedia yang dikenakan sanksi daftar hitam ke dalam daftar hitam nasional yang diselenggarakan oleh LKPP ya. Jadi nanti dicek di aplikasi Inaproc ya, Indonesian Procurement. Nah, silakan nanti dilihat di sana apakah penyedia masuk ke dalam daftar hitam atau tidak. Nah, kemudian siapa sih yang menjadi subjek pengenaan sanksi? Nah, untuk subjek pengenaan sanksi ya mencakup individu
badan usaha, ya, atau pengurus perusahaan yang terlibat dalam pengadaan barang jasa pemerintah, ya. Nah, di dalamnya itu termasuk peserta pemilihan atau penyedia yang tergabung dalam suatu konsorsium, ya, atau kerjasama operasi atau kemitraan bentuk kerjasama lainnya. Atau bisa juga dikenakan sanksi daftar hitam, dikenakan terhadap kantor pusat, ya, perusahaan. Nah, ketika dikenakan terhadap suatu kantor pusat perusahaan, maka sanksi juga berlaku terhadap cabang perusahaan tersebut, ya, maupun perwakilan perusahaan. Dan berlaku juga sebaliknya. Apabila sanksi daftar hitamnya dikenakan terhadap cabang suatu perusahaan, maka induk perusahaannya pun dikenakan sanksi daftar hitam. Gitu ya. Jadi misalkan apa nih yang cabangnya itu punya pembukuan sendiri, misalkan Telkom gitu ya. Ada Telkom Jakarta, Telkom Depok ya. Nah, ini Telkom pusatnya kena nih sanksi daftar hitam. Maka seluruh cabang Telkom itu dikenakan sanksi daftar hitam. Nah, yang tidak kena sanksi daftar hitam adalah anak perusahaannya gitu ya. Jadi kalau Telkom dia punya anak perusahaan Goptek, kemudian apa lagi? Pins ya, Sigma ya. Kalau yang terkenanya induk maka tidak berlaku untuk anak perusahaannya. Gitu. Jadi anak perusahaannya tetap dapat menjalankan operasionalnya. Begitupun kalau misalkan anak perusahaannya yang kena. Misalkan contoh kemarin ya di kasus PT Pins ya di Madiun. Nah, itu kena daftar hitam ya. Tapi induk perusahaannya tidak dikenakan sanksi daftar hitam. Khusus perusahaan anaknya saja. Nah, ini adalah subjek pengenaan sanksi ya. Ya, sayangnya memang di PP 46 sudah muncul ya. Jadi pengurus suatu perusahaan bisa dikenakan sanksi. Nah, memang tapi belum muncul aturan turunannya. Nah, bagaimana imbasnya ya? Jadi imbasnya adalah apabila kita dapat mengenakan sanksi terhadap personil suatu perusahaan gitu ya, misalkan pengurus, ketika dia membuka suatu perusahaan baru, ya maka ketika perusahaan itu ikut, nah seharusnya ini bisa dikenakan, bisa digugurkan gitu ya, karena salah satu pengurusnya, nah ini terlibat atau terkena sanksi daftar hitam. Tapi kita tunggu nanti bentuk peraturannya ya, ketika nanti sudah keluar. Nah, yang berikutnya adalah masa berlaku sanksi daftar hitamnya. Jadi untuk sanksi, durasi sanksi berdasarkan pelanggaran, nah dia tinggal kita golongkan, dia termasuk sanksi berat atau tidak. Yang dimaksud sanksi berat adalah yang berkaitan dengan pidana ya, dokumen palsu, KKN, kemudian fraud, dan lain-lain ya. Nah, ini berlaku sanksi selama 2 tahun. Sementara pelanggaran dalam bentuk lain yang sifatnya administratif, uang prestasi gitu ya, itu dikenakan sanksi selama 1 tahun. Kemudian masa berlaku sanksi, nah itu berlaku sejak tanggal penetapan surat keputusan daftar hitamnya ya, dan tidak berlaku surut gitu ya. Jadi berlaku sejak ditetapkan. Kemudian untuk pekerjaan lain ya, penyedia yang dikenakan sanksi daftar hitam dapat menyelesaikan pekerjaan lain jika kontrak pekerjaan tersebut ditandatangani sebelum pengenaan sanksi ya. Jadi kalau misalkan sudah berkontrak ya, kemudian tiba-tiba dalam apa namanya, dalam suatu pekerjaan tempat lain ya, nah ini ternyata dikenakan sanksi daftar hitam, maka pekerjaan itu dapat diselesaikan. Kecuali sebelum tanda tangan kontrak, sebetulnya sudah dikenakan tuh sanksi ya, namun belum ditetapkan saja, misalkan, belum diumumkan. Contoh misalkan begini, ada perusahaan A, dia sudah sedang melakukan proses pemilihan penyedia, gitu ya. Kemudian SPPBJ. Nah, si penyedia tersebut ternyata juga menjalankan apa nih, melakukan proses pemilihan di tempat lain atau melaksanakan pekerjaan di tempat lain dan dinyatakan terkena daftar hitam gitu ya. Nah, ketika pengenaan atau penetapan daftar hitamnya setelah si perusahaan A tadi sudah tanda tangan kontrak, maka dia bisa tetap diselesaikan pekerjaannya ya. Namun, ketika penetapannya tadi sebelum tanda tangan kontrak ya di perusahaan A, maka pekerjaan pelaksanaan kontraknya harus diselesaikan ya, tapi harus diselesaikan, harus dihentikan, tapi dilihat dulu nih sampai sejauh mana pekerjaannya berjalan ya.
pekerjaan yang berjalan tetap harus dibayar. Jika ada pekerjaan yang memang satu kesatuan, ya misalkan dalam pekerjaan apa nih, WC ya, nah itu boleh masih masih memungkinkan untuk diselesaikan terlebih dahulu untuk milestone suatu pekerjaannya, gitu ya. Nah itu ya untuk pekerjaan lain. Yang berikutnya untuk prosedur penetapan sanksi. Nah, untuk prosedur penetapan sanksi, nah ini diatur secara jelas ya di dalam Perlem 4 tahun 2021 ya. Untuk tahapan pengenaan sanksi, nah itu dimulai dari pengusulan hingga penetapan keputusan oleh PA-KPA melalui surat keputusan resmi ya. Kemudian untuk mekanisme keberatan, nah, penyedia juga bisa menyatakan keberatan ya dalam hal dikenakan sanksi daftar hitam. Nah, penyedia dapat mengajukan keberatan selama 5 hari ya setelah diberikan tembusan oleh tembusan usulan ya asal atas dasar pemeriksaan oleh Pokja-nya ya. Nah, kemudian dalam proses penetapan daftar hitam, nanti juga kita memiliki peranan dari APIP ya. Jadi APIP akan melakukan pemeriksaan terhadap usulan ya. Dan APIP juga dapat melakukan klarifikasi sebelum memberikan rekomendasi sanksi kepada PA-KPA. Nah, untuk tahapan penetapan daftar hitam, jadi dalam hal PPK atau Pokja atau pejabat pengadaan atau agen pengadaan mengetahui atau menemukan adanya perbuatan peserta pemilihan atau penyedia yang masuk ke dalam kategori ya yang dapat dikenakan sanksi daftar hitam, maka PPK atau Pokja pemilihan, nah ini yang pertama melakukan proses pemeriksaan ya terhadap bukti dukung, hasil-hasil yang terjadi dan seterusnya. Nah, kemudian pemeriksaan itu dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan. Setelah pemeriksaan selesai, maka PPK, Pokja ataupun PP ya atau agen pengadaan ini dapat menyampaikan usulan pengenaan sanksi daftar hitam kepada PA-KPA paling lambat 3 hari setelah berita acara pemeriksaan ditandatangani dan menyampaikan tembusannya kepada peserta pemilihan atau penyedia ya yang dikenakan sanksi yang akan dikenakan sanksi daftar hitam ya dalam waktu yang sama ya. Jadi nggak boleh ditunda-tunda tuh. Jadi tembusannya harus bareng dengan surat penyampaian usulan penetapan daftar hitam. Nah, setelah itu ketika PA atau KPA menerima surat usulan tersebut yang dilengkapi dengan berita acara dan bukti dukung lainnya, maka PA-KPA menyampaikan surat permintaan rekomendasi kepada APIP. Ya, jadi nggak boleh ya langsung ditayangkan saja, langsung dibuat keputusan penayangan daftar hitam tanpa rekomendasi APIP. Ya, jadi wajib menyampaikan dulu rekomendasi kepada APIP. Nah, kemudian peserta juga dapat tadi ya, peserta yang menyatakan keberatan, nah ini juga dapat menyampaikan surat keberatannya kepada PA-KPA disertai bukti dukung ya, paling lambat 5 hari setelah menerima tembusan dari PPK, Pokja maupun PP ya terhadap hasil pemeriksaan. Jadi punya waktu 5 hari untuk menyampaikan keberatannya. Berikutnya, APIP menindaklanjuti permintaan rekomendasi dan keberatan melalui pemeriksaan usulan. Ya. Jadi diperiksa kembali usulan yang sudah disampaikan oleh PPK, PP maupun Pokja pemilihan. Ya. Dilakukan pemeriksaan kembali dan wajib memastikan bahwa penyedia sudah menerima tembusan tadi ya usulan dari PPK ataupun Pokja maupun PP. Nah, setelah melakukan proses pemeriksaan usulan ya, nah kemudian APIP wajib menyampaikan hasil pemeriksaannya paling lambat 10 hari. Nah, apabila dinyatakan benar ya atau dinyatakan dapat ditayangkan ya, rekomendasinya sah bahwa penyedia dapat dinyatakan masuk ke dalam daftar hitam, maka PA-KPA atau Kementerian Lembaga atau KLPD ya menerbitkan surat keputusan penetapan sanksi daftar hitam paling lambat 5 hari kerja dan menetapkan dan melakukan penayangan daftar hitam pada daftar hitam nasional. Gitu ya. Apabila
rekomendasi APIP-nya dinyatakan sah. Namun apabila rekomendasinya dinyatakan tidak sesuai atau ditolak ya, maka APIP menyampaikan rekomendasi pada PA-KPA bahwa peserta pemilihan atau penyedia tidak dikenakan sanksi daftar hitam. Ya, kemudian nanti PA-KPA akan menyampaikan surat pemberitahuan tersebut ya kepada peserta pemilihan atau penyedianya. Nah, apabila APIP tidak memberikan rekomendasi dalam rangka waktu 10 hari tadi gitu ya. Nah, dia anteng-anteng aja nih, APIP-nya diam-diam aja. Sudah ditunggu 10 hari kok nggak ada tanggapan gitu ya. 11 hari ternyata nggak ada tanggapan. Maka dianggap bahwa APIP setuju gitu ya. Jadi setelah itu PA-KPA dapat menerbitkan surat keputusan penayangan daftar hitam. Nah, kemudian bagaimana terhadap penetapan daftar hitam berdasarkan temuan BPK atau APIP ya. Jadi bukan berdasarkan usulan. Nah, ini bisa juga nih ya. Jadi tidak ada yang ngusulin. Nah, tapi bisa berdasarkan temuan BPK atau APIP. Atau bisa juga berdasarkan putusan pengadilan. Nah, dalam hal terjadi hasil temuan BPK atau APIP yang merekomendasikan peserta dikenakan sanksi daftar hitam, maka PA-KPA langsung menerbitkan surat keputusan penetapan sanksi daftar hitam berdasarkan rekomendasi hasil temuan, ya. Bisa PA-KPA atau KLPD. Kemudian dalam hal terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka yang memutuskan bahwa memang terdapat dimasukkan ya terhadap terbukti melakukan persekongkolan, KKN ya atau pemalsuan terhadap bukti-bukti ya, maka PA-KPA atau KLPD menerbitkan surat keputusan penetapan sanksi daftar hitam sesuai dengan putusan pengadilan ya. Jadi bisa langsung ditetapkan surat keputusan penayangan daftar hitam berdasarkan keputusan pengadilan. Nah, kemudian di dalam surat keputusan daftar hitam, nah ini adalah hal-hal yang perlu dimuat di dalam sanksi daftar hitam ya. Jadi dalam surat keputusannya harus memuat identitas penyedia barang jasanya, kemudian data paket pekerjaan yang dilanggar gitu ya. Kemudian perbuatan atau tindakan yang dilakukan peserta pemilihan atau penyedia, ringkasan rekomendasi APIP atau BPK atau ringkasan amar putusan pengadilan, kemudian masa berlaku sanksi daftar hitam dan nama PA-KPA-nya gitu ya. Nah, inilah yang wajib ada ya, memuat paling sedikit. Kemudian surat keputusan mau diapain? Ya sudah ya, dari ketika sudah muncul, sudah ditetapkan surat keputusan penayangan daftar hitam, maka PA-KPA dapat menayangkan sanksi tersebut ya ke dalam portal pengadaan nasional ya dengan dilengkapi dengan dokumen pendukung. Di antaranya yaitu surat usulan atau surat rekomendasi. Kemudian ada rekomendasi APIP ya atau BPK hasil temuan dan berita acara hasil pemeriksaan. Jadi 3 itu ya. Usulan, berita acara pemeriksaan dan hasil rekomendasi APIP. Khusus untuk usulan dari tadi ya, dari PPK, Pokja pemilihan maupun PP, nah itu usulan PPK ya, nah itu tidak diwajibkan apabila PPK-nya adalah PA-KPA-nya sendiri, gitu ya. Jadi rangkap jabatan. Kemudian berikutnya adalah sistem ya penonaktifan akun penyedia. Nah, jadi nanti UKPBJ melalui LPSE, nah ini dapat melakukan penonaktifan akun penyedia. Nah, ini harus hati-hati ya. Jadi begitu sudah mengetahui bahwa suatu penyedia dikenakan daftar hitam, nah silakan nanti UKPBJ melalui LPSE untuk menonaktifkan akun penyedia tersebut ya. Sehingga penyedia tidak bisa lagi ikut proses pengadaan barang jasa. Nah, dalam bentuk transparansi dan akuntabilitas, nah ini adalah bentuk ya penguatan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.
Gitu ya. Nah, kemudian terhadap sanksi daftar hitam juga dapat dilakukan proses penundaan dan pembatalan sanksi. Nah, untuk proses penundaan dan pembatalan sanksi hanya dapat dilakukan apabila terdapat keputusan pengadilan yang sah dan mengikat, khususnya untuk pembatalan ya. Kemudian, nah proses administrasinya cepat. Jadi di dalam Perpres dan Perlem, nah ini sudah diatur semua prosesnya ya. Jadi diberikan waktu-waktunya. Nah, PA-KPA wajib menerbitkan surat keputusan dalam 5 hari setelah menerima putusan pengadilan untuk penundaan atau pembatalan sanksi. Ya. Nah, ini juga berbarengan juga langsung diinformasikan kepada penyedianya ya, apabila terjadi penundaan sanksi daftar hitam atau pembatalan dalam hari yang sama ya, ketika sudah diterbitkan surat keputusan penundaan atau pembatalan. Nah, mekanisme ini juga untuk menjamin bahwa hak hukum penyedia dan mencegah kesewenang-wenangan dalam penetapan sanksi. Nah, kemudian terhadap sanksi, nah ini juga dapat berdampak ya, dan dapat juga memberikan konsekuensi ini terhadap sanksi. Yang pertama adalah dampak reputasi dan operasional ya. Sanksi akan menyebabkan hilangnya peluang bisnis dan menurunkan kredibilitas penyedia di mata mitra usaha nih. Jadi harus dipastikan dalam proses pemeriksaannya, kemudian pengusulan dan pemeriksaan ulang bahwa memang benar-benar ya terjadi proses yang dapat menyebabkan penyedia dikenakan sanksi daftar hitam ya. Karena kasihan juga ya penyedianya ya. Nah, ini dapat berimbas terhadap ya potensi mereka dalam berusaha gitu ya. Kemudian beban finansial tambahan ya jika terjadi pencairan jaminan, denda dan lain-lain. Kemudian konsekuensi hukum yang berujung pada laporan pidana sesuai dengan pasal 81 Perpres 46 serta perbaikan internal penyedia. Nah, ini dapat mendatangkan konsekuensi juga terhadap penyedia ya untuk mengevaluasi manajemen mutu, kepatuhan ya, kemudian integritas kontrak dan untuk mencegah sanksi. Nah, perlu dipahami juga bahwa apabila nanti terjadi proses penetapan daftar hitam gitu ya, dalam proses penetapan daftar hitam, apabila waktu-waktu yang eh, terlewati, misalkan tadi dalam hal pengusulan gitu ya, ternyata terlambat nih. Nah, itu juga tetap akan berlaku ketika surat keputusan penayangan daftar hitamnya sudah berlaku ya. Nah, semua keterlambatan baik dari Pokja pemilihan dalam melakukan pengusulan atau pemeriksaan, kemudian keterlambatan bagi PA-KPA untuk menyampaikan tadi ya penundaan, atau keterlambatan bagi APIP untuk memberikan rekomendasi juga dapat dikenakan sanksi. Nah, maka hati-hati ya para pelaku pihak dari pemerintah nih, baik Pokja, kemudian PP, PPK gitu ya, PA-KPA, APIP, nah itu juga dapat dikenakan sanksi. Nah, ini juga merupakan bentuk konsekuensi juga ya bagi para pihak. Jadi tolong diperhatikan, jika ada keterlambatan maka dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan. Nah, demikian mungkin Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan terkait pengenaan sanksi daftar hitam gitu ya di siang hari ini. Kita akan bahas gitu ya, kita ngobrol-ngobrol terkait pengenaan sanksi daftar hitam ini lebih lanjut. Demikian, terima kasih, saya kembalikan ke Pak Yudi. Ya, terima kasih Pak Bambang atas penjelasannya. Banyak Pak info atau fakta-fakta yang kami baca di sini yang mungkin tidak sempat Pak kalau mau buka aturannya. Alhamdulillah ini semoga jadi hal yang baik. Ternyata nggak cukup diumumkan Pak ya, tetap harus dinonaktifkan user penyediaannya. Ini kadang-kadang terlupa ini Pak. Diskusi sama teman-teman hampir ini kadang kalau bahasa kami selip, Iya, iya, iya. terselip. Nah mungkin itu. Silakan kepada para peserta partisipan yang jumlahnya ini alhamdulillah Pak 115. Semoga mendengarkan semua pembicaraan maupun sambutan ataupun penjelasan dari Pak Bambang. Ini pukul 14 lewat 8 menit, 14.08, berarti kita ada surplus waktu.
Silakan dimanfaatkan dengan mengangkat raise hand atau di chat. Ini kayaknya takut ini Pak kalau ngomong-ngomong masalah daftar hitam ini kayaknya kurang ini. Bukan Kurang, daftar bukan kurang hitam menarik. ini ya, Iya, apa namanya, bisa buah si malakama gitu Pak ya. Kita iya itu. butuh gitu ya di daftar hitam, kita nanti nggak punya produk. Monggo, monggo, silakan, silakan. Silakan yang mau raise hand mungkin saya tidak terlihat atau memang belum ada di sini. Pak Nurpiandi, ada Pak Dedi, ada Pak Kuswoyo. Mana Pak Kus ini? Keluar Pak Kus, tunjukkan batang hidungnya. Pak Nasir Pelaju, Ibu Vera, silakan. Oke, mungkin ini Pak saya aja lah yang mendahului ini. Saya tadi Boleh, ada boleh, silakan Pak. eh, masalah ketika dia kayak kami di daerah nih Pak. Ada kan ada PPK kan, PA bertindak PPK nih. Ya. Nah, eh, Pokja ketika menemukan ya sebenarnya kan Pokja sudah menemukan. Berarti dia kirim ke PPK atau langsung ke PA, Pak? Itu satu. Atau ya nantilah dijawab silakan Pak. Dari jawaban Bapak, berarti ini kan berpengaruh ke eh, yang 3 hari, paling lambat 3 hari. Berarti ini kan kalau langsung jawab PA, berarti yang 3 hari lewat. Berarti yang langsung ke 5 hari kan. Yang 5 hari artinya PA melakukan rekom ke APIP ditanggapi 10 dan peserta 5 hari menanggapi keberatan. Nah ini tolong Pak, ada karena kami jujur kami terakhir udah lama banget Pak sudah tidak ngasih daftar hitam selama saya kembali lagi ke Pokja ini kayaknya kami belum 5 tahun ini belum ada daftar hitam yang kami usulkan waktu proses pemilihan. Tapi kalau ke PPK kayaknya pernah dalam beberapa 2-3 tahun yang lalu. Ditolong ini Pak dijelaskan lagi gimana ketika kita sebagai Pokja itu langsung ke PPK bertindak ke PPK atau ketika dia ada PPTK yang sebagai PPK apakah ada kewenangan? Saya juga belum terbuka ini kan atau ada kewenangan diberikan ketika dia menunjuk PPTK yang berkompetensi ke PPKA. Mungkin silakan Pak. Oke, baik. Terima kasih, Pak Yudi. Iya, jadi lewat lewat mana nih? Lewat dari Pokja, apakah langsung ke PAKPA atau lewat PPK dulu, gitu ya Pak ya? Ya, jadi Ya, kalau bahasa di peraturannya Pak, jadi ngusulinnya langsung ke PAKPA. Jadi tidak perlu lagi lewat ke PPK, karena memang kan masing-masing berbeda nih Pak objeknya, gitu ya. Gitu. Jadi kan berbeda nih apa namanya? Dalam prosesnya kan kalau Pokja pemilihan kemudian PP, nah itu menemukan indikasinya adalah pada saat proses pemilihan, yang artinya belum berkenaan atau bersinggungan dengan PPK-nya, gitu ya. Jadi masih belum bersinggungan dengan per PPK-annya. Jadi silakan misalkan dalam proses pemilihan atau misalkan sebelum ditetapkan pemenang atau misalkan sudah ditetapkan sebagai pemenang tapi sudah ditemukan nih ada indikasi gitu ya sebelum diterbitkan SPPBJ. Nah, disampaikan dulu ke apa namanya ke PPK-nya ya. Nah, ini jangan diterbitkan dulu SPPBJ-nya. Nah, jadi Pokja silakan melakukan proses pemeriksaan terlebih dahulu. Nah, yang dimaksud 3 hari adalah setelah berita acara hasil pemeriksaan, Pak, gitu ya. Jadi bukan bukan setelah wah ada apa nih indikasi. Nah 3 hari nggak setelah ditemukan indikasi, tapi 3 hari setelah diterbitkan berita acara hasil pemeriksaan. Nah kalau pemeriksaannya nanti mungkin apa ngambil apa memakan waktu misalkan 7 hari atau seminggu gitu ya. Nah ini nggak apa-apa. Tapi nanti 3 hari counternya itu baru bekerja setelah diterbitkannya berita acara hasil pemeriksaan. Nah, setelah itu langsunglah diusulkan, dibuatkan usulan kepada PA KPA. Nah, kemudian PA KPA, nah ini melakukan apa namanya, menyampaikan permintaan surat rekomendasi kepada APIP. Nah, jangan lupa tadi ketika usulan juga ditebuskan kepada penyedianya. Nah, ini kadang-kadang prosesnya yang jadi lambat tuh, Pak. Gitu ya, ternyata Pokja belum menembuskan ke
mana nih ke penyedia atau peserta pemilihan lah gitu ya. Sehingga nanti Apip akan menanyakan, kok belum di apa sih namanya, belum ditembuskan gitu ya. Kalau belum ditembuskan, nah itu tidak bisa berjalan nanti Apipnya. Jadi silakan nanti setelah itu ditembuskan. Nah, kalau kita lihat secara waktu, jadi Ya. setelah mendapatkan surat usulan tersebut, PA-KPA kan dia punya waktu 5 hari nih untuk menyampaikan ke Apip. Nah, kemudian tidak ada surat keberatan. Nah, di hari ke-6 misalkan, nah ini kan sudah mulai nih, apa namanya, Apip bekerja ya, pemeriksa. Di hari ke-6 atau hari ke-7, ternyata baru ada nih surat keberatan. Nah, itu nggak apa-apa. Nanti surat keberatannya disampaikan ke Apip ya, untuk dilakukan pemeriksaan nantinya. Jadi, counternya juga dihitung setelah dokumen keberatannya ada, Pak. Jadi lengkap antara dokumen keberatan dan apa namanya, surat permintaan rekomendasi dari PA-KPA-nya. Jadi bisa mundur sebetulnya dari 10 hari tadi tuh. Gitu ya, tergantung nanti keberatannya kapan. Gitu. Nah, kemudian perlu nggak ke PPTK? Nggak perlu, gitu ya. Kenapa? Karena kan PPTK itu dia hanya melaksanakan tugas apa namanya? Melaksanakan tugas PPK ya, tapi tidak termasuk dalam proses penandatanganan kontrak kan. Artinya memang bisa jadi ada keterlibatan PPTK dalam proses penyiapan DPP gitu ya. Tapi kan belum masuk di pelaksanaannya nih. Nah, dalam pengendalian kontrak siapa yang mengendalikan? Kan tetap PPK-nya ya. Jadi kalau PPK-nya yang menemukan sendiri dan PPK-nya juga bertindak sebagai PA-KPA, maka ya langsung saja nanti PA-KPA yang bertindak juga sebagai PPK gitu ya, yang melakukan pemeriksaan. Nah, hasil pemeriksaan tersebut langsung diterbitkanlah surat permintaan rekomendasi kepada APIP. Jadi bentuknya bukan lagi surat usulan ya, ketika PPK merangkap sebagai PA-KPA. Demikian Pak Yudi. Oke. Kalau saya kedengeran nggak? Jelas nggak? Tadi baru lihat nih, suaranya kurang jelas katanya ya. Jelas kok, jelas. Yap. Pak Yudi, Pak Yudi kemana nih? lanjut nih Pak Nasir. Silakan Pak Nasir. Baik, nah, baik, terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nasir. Dengarkan suara ya? Kedengeran Pak? Alhamdulillah. Mohon izin, orang buta jalannya dituntun, Cakep. pakai kayu. Mohon maaf kami berpantun hanya untuk melestarikan budaya Melayu. Ya. Terima kasih. Izin bertanya Pak Bambang. Monggo, silakan Pak. Yang pertama, seandainya ada penyedia ikut tender pekerjaan konstruksi. Di tempat kami, dia posisinya itu ada 4 peserta. Kemudian hasil evaluasi sementara itu dia nomor 1. Calon pemenang nomor 1. Begitu akan ditetapkan jadi pemenang, sebelum penetapan pemenang, ternyata ada informasi dari Pogja lain atau dari UPD lain bahwa menyatakan si perusahaan ini sudah masuk daftar hitam dari resmi dari LKPP. Nah, begitu kami buka, ternyata memang benar perusahaan ini sudah termasuk list daftar hitam. Nah, bagaimana ini? Apakah harus dilanjutkan karena kami ketidaktahuan Pogja, apakah dilanjutkan di pemilihannya atau langsung ditetapkan sebagai pemenang atau dibatalkan, digantikan dengan atau digugurkan dengan alasan sudah masuk checklist daftar hitam. Itu yang pertama.
Yang kedua, bagaimana kalau kami seandainya sekarang ini kan lagi e-producing. Ya. Producing pengadaan barang. Kemarin katakanlah pengadaan kursi meja senilai kurang lebih 80 juta. Setelah SP ditandatangani, sampai batas waktu yang ditentukan, penyedia ini tidak mampu untuk menyediakan peralatan tersebut atau yang barang kami inginkan. Nah, bagaimana tindakan PPK ini? Apakah kalau mengingat waktunya tidak terpenuhi sampai dengan diberikan waktu perpanjangan waktu masih tidaklah, akhirnya PPK memutuskan untuk diputus kontrak. Nah, ini kan atas kesalahan penyedia nih, apakah PPK boleh memberikan atau memutuskan atau menetapkan sebagai daftar hitam kepada penyedia yang tidak menyelesaikan pekerjaan setelah dikasih waktu untuk penyelesaiannya? Terima kasih, Pak Bambang. Demikian, mohon Baik, pencerahannya. sama-sama Pak Nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, Pak. Waalaikumsalam Langsung, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Langsung jawab atau ngumpulin dulu? Langsung aja, Pak. Langsung aja Langsung dulu. jawab ya. Ya, Oke, karena sinyal baik. saya ini agak jelek ini. Siap, siap, siap. Jadi yang pertama ini ada proses pemilihan ya, tender konstruksi. Kemudian calon pemenang yang pertama, nah ini dapat informasi nih, berarti belum ditetapkan ya Pak Nasir ya. Belum ditetapkan, ternyata diinformasi bahwa sudah masuk daftar hitam. Dan ketika di cross check, ternyata betul ya masuk dalam daftar hitam. Nah kalau seperti itu yang terjadi, maka ya sudah Pak, simpel ya. Jadi monggo silakan nanti bisa dibatalkan penyedianya ya. Jadi digugurkan, kemudian nanti diberikan alasannya kenapa gugurnya gitu ya. Disampaikan saja bahwa penyedia tersebut masuk dalam daftar hitam. Jangan lupa screenshotnya Pak, gitu. Jadi itu yang akan menjadi bukti atau arsip kita, gitu ya. Nah berikutnya adalah nanti tinggal menunjuk ke penyedia di bawahnya. Nah seperti itu Pak Nasir. Jadi kalau belum apa namanya masih belum ditetapkan, maka nanti yang mengusulkan adalah pokjanya diusulkan. Langsung aja digugurkan gitu ya. Digugurkan dan lanjut ke penyedia berikutnya. Nah, kemudian yang kedua, nah untuk e-purchasing. Jadi setelah tanda tangan penyedia tidak mampu nih, udah SP ya Pak ya. Penyedia udah SP belum? Sudah ya. Nah, kemudian penyedia tidak mampu menyediakan, bagaimana apakah boleh ditetapkan daftar ke dalam daftar hitam? Nah, boleh nggak Pak? Sebetulnya sebelum masuk ke daftar hitam kan ada prosesnya dulu, gitu ya. Apa nih prosesnya? Yang pertama dinyatakan sebagai one prestasi, ya. Kemudian kontraknya diputus. Nah, ketika dilakukan pemutusan kontrak, maka PPK ya monggo dapat melakukan tindakan untuk menetapkan ke dalam daftar hitam. Cuma Pak, memang kalau untuk daftar hitam yang berdasarkan purchasing, nah ini agak-agak di apa ya, kita bisa menafsirkannya agak-agak apa nih, agak-agak takutnya berbeda pendapat ya, ada beberapa pendapat yang berbeda Pak. Jadi kalau Bapak baca di pasal 78, nah itu memang tadi yang sudah saya sampaikan ya, nah itu ada poin-poinnya, kapan sih peserta itu dikenakan daftar hitam, salah satunya ketika wan prestasi. Ketika kita melihat itu, maka sebetulnya dia bisa dikenakan wan prestasi itu, dan ketika wan prestasi bisa terkena sanksi administratif yang salah satunya adalah dicantumkan ke dalam daftar hitam. Nah, namun demikian di pasal 80 juga ada pengenaan sanksi. Nah, pengenaan sanksi di pasal 80 adalah sanksi terhadap purchasing gitu ya. Proses purchasing beserta kontrak pelaksanaannya. Nah, apabila terkait purchasing dan pelaksanaannya, maka sanksi administratifnya adalah berupa turun tayang gitu ya, dan seterusnya gitu. Dan tidak termasuk di dalamnya itu adalah daftar hitam, Pak. Gitu. Tidak ada daftar hitam tuh untuk yang purchasing, jadi hanya turun tayang. Nah, terhadap hal tersebut, nah di LKPP pun masih ada dua pendapat, Pak, yang berbeda gitu ya. Ada yang berpendapat karena sudah wan prestasi, maka harus kena daftar hitam.
kemudian produknya pun diturun tayangkan. Jadi kena 2 sanksi, Pak. Seperti itu ya. Nah, tapi ada juga yang berpendapat bahwa khusus untuk purchasing karena di pasal 80 itu mengatur lex klausal, jadi apa nih? Di luar daripada pasal, dia tidak termasuk ke dalam di poin-poin pasal 78 sehingga hanya dikenakan sanksi administratif berupa turun tayang gitu, Pak. Nah, silakan monggo mau pakai yang mana gitu, Pak ya. Pak Nasir. Gitu Ya, mungkin makasih Pak. Jelas. ya, Pak Saya kira Yudi. sangat jelas. Pak Nasir, laju. Terima kasih Pak. Tadi sinyal agak gangguan. Kemudian kita lanjut ke Pak Pardon ini. Ini pemateri PJLP kemarin ini. Monggo Pak Pardon dari Malang nih. Terima kasih. Izin bertanya Pak Bambang. Silakan, Pak Pardon. Ini pengusulan daftar hitam sudah keluar rekomendasi dari APIP juga. Oke. Ini mau menayangkan, ternyata ini kan PA-nya kan berganti gitu, Pak. Ini antar Iya. PA-nya agak apa? Saling seharusnya siapa yang nayangkan ini? PA yang lama atau KPA yang baru? Karena PA yang baru usulan waktu ke inspektoratnya dulu PA yang lama gitu, Pak. Ya, Jadi yang di akunnya yang nayangkan itu pakai akunnya PA yang baru ya, ataukah pengusulan daftar hitam itu melekat dengan paket pekerjaan yang sebelumnya. Jadi masih bisa PA yang ditempatkan yang bukan pada waktu sebelumnya pekerjaan ya. itu, iya sebelumnya. Seperti itu Pak Bambang. Oke, baik. Ya, Pak Pardon. Ya, jadi apabila tadi ada pergantian PA-KPA, ya seharusnya kan dia memang melekat apa namanya dalam satu paket pekerjaan gitu ya, Pak ya. Jadi kalau misalkan nanti ada pergantian PA-KPA, maka kan PA-KPA yang lamanya dia sudah tidak bisa nih, Pak, memiliki akun, sudah tidak assign ke sana gitu ya, Pak ya. Jadi akunnya Iya, sudah pindah gitu. Oleh karena itu nanti yang tetap menayangkan adalah ya PA-KPA-nya gitu ya. Yang baru ya Pak, yang baru, yang baru. bukan yang lama Iya, lagi. Nah, namun dalam hal kan bisa saja nih PA-KPA-nya misalkan sudah sepakat atau mau mencari lagi gitu ya Pak ya. Nah itu ya monggo iya, aja. Jadi nanti pemeriksaan dari APIP-nya pun nanti bisa di apa nih klarifikasi kembali, konfirmasi kembali kepada APIP yang menerbitkan. Dipelajari lagi ya, ketika sudah yakin ya silakan monggo nanti untuk dikeluarkan surat keputusannya. Kenapa yang baru? Ya karena yang lama pun sudah tidak bisa lagi, Pak. Nah, ini sama sebetulnya dengan eh, case-case dalam proses pelaksanaan pengadaan barang jasa oleh PPK ya, Pak ya, dalam iya. pelaksanaan Cuma, kontrak. Pak, ya memang dari sisi akun bisa karena kan dia juga jadi Mm-mm. PA di tempat yang lain. Betul, betul. Nah, tapi Tapi kan tapi kan sudah nggak megang paket pekerjaan tersebut ya, Pak. iya, Sudah iya, berpindah, udah alih lah gitu ya, alih iya, paket gitu ya. Jadi harusnya sih tetap yang baru gitu. Sama lah iya, kalau kita jadi PPK, megang paket, kita pindahin kan PPK-nya PPK yang baru juga nanti yang melaksanakan ya. Itu iya, melekat juga konsekuensi terhadap proses pelaksanaan sebelumnya. Nah, namun kan PPK dapat melakukan apa namanya apa nih namanya klarifikasi, penilaian kembali dan seterusnya. Begitu Pak Parten. iya. Terima kasih Pak Bambang. Ya sama-sama Pak. Itu aja Pak. Iya, itu aja. Siap. Oke, Terima terima kasih kasih Pak Pak Parten. Tambah penjelasannya Pak Pardon atas pertanyaannya. Silakan Pak Sidik Widiantoro. Pak, sebelum kita ke Pak Agus Kurniawan yang ada di chatbot, ini ada pertanyaan menarik Pak, tapi kita silakan ke Pak Sidik Widiantoro dulu. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Bambang. Jadi ada beberapa hal. Yang pertama, ketika yang masalah pemalsuan dokumen segala macam itu. Pada saat proses itu kadang-kadang Pokja pemilih itu kan juga merasa bahwa ini ada beberapa hal yang tidak pas gitu loh. Ada merasa juga sebenarnya. Tetapi kan ketika pemalsuan, ketika kita menyatakan pemalsuan itu kan harus ada proses di apa putusan pengadilan itu. Nah, ternyata yang apa? Jadi kita ini kadang-kadang apa ya Pak, sudah merasa bahwa ini datanya nggak benar, tapi karena ada keterbatasan kita dalam hal klarifikasi dan lain-lain itu jadi menanglah dia dan kemudian terjadi proses itu. Nah,
ketika terjadi permasalahan di pengadaan umpamanya. Nah, kemudian akhirnya pada saat dengan penyidik atau dengan APH salah satu APH ini kan datanya kan nggak benar gitu loh, gitu. Tapi kan kita Ya, kan ada keterbatasan itu gitu loh Pak. ya, Nah, gimana itu Pak? Itu yang pertama. Apakah kalau kalau memang kita itu merasa bahwa kita bisa klarifikasi dan itu memang tidak benar dan memang itu, apakah kita bisa juga menyatakan apa bahwa dia itu memang datanya itu nggak benar, kita meyakini itu kan kita nggak bisa itu. Padahal kalau mamanya kalau mau sebenarnya kita tahu bahwa datanya itu nggak benar gitu loh Pak. Gitu. Artinya begini maksud saya, kejujuran ini kan tidak dituntut dari Pokja juga, dari pihak ya, penyedia kan ya. harusnya kan dituntut juga terhadap kejujuran itu. Nah, sanksi itu apakah bisa diterapkan? Kalau menunggu yang ini tadi betul apa yang disampaikan tadi Pak, mendudukan pengadilan kan tahapannya kan melalui proses yang lumayan panjang itu. Itu yang pertama. Yang kedua Pak, ini Pak, yang tadi menarik tuh yang di Perpres 46 itu nanti juga ada sanksi di pengurus tuh. Karena selama ini, mohon maaf ini, karena sanksinya cuma 1 tahun Pak. Kadang-kadang mereka itu menyepelekan juga, ah nggak apa-apa 1 tahun. Nah itu. Jadi pengurusnya itu pengurus yang mana ini Pak? Itu apakah di tingkat yang mana atau yang tercantum di dalam akte atau yang seperti apa? Itu yang kedua. Terus yang berikutnya Pak, untuk konsultan ini Pak. Konsultan ini kan banyak yang menyepelekan juga. Apakah konsultan ini saya belum pernah tahu ini, belum ada informasi, mungkin keterbatasan saya juga ada konsultan yang memang jasa konsultan, pengawas atau perencana yang dilakukan daftar hitam ini. Kalau untuk konsultan seperti apa itu, Pak? Karena umpamanya ini, ketika penyedia itu tidak selesai dan dia blacklist, apakah konsultannya juga bisa di blacklist nih, pengawasnya dan yang lain-lainnya itu? Karena ketidak itu kan juga tanggung jawab mereka. Oke, terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Silakan Pak Bambang. Mas Jawab. Sidik, wah, pertanyaan yang menarik nih ya. Ya, jadi pertama tadi bagaimana ya, tugasnya Pokja sampai sejauh mana sih gitu ya? Apakah Betul. kita perlu sampai memastikan keasliannya atau enggak gitu ya Pak ya? Benar ya Pak Iya, ya? betul. Ya, betul. Jadi apa Pak? Kita pun di waktu dulu ya, waktu zamannya masih Pokja katalog ya. Nah itu apalagi tuh Pak? Banyak sekali dokumen-dokumen penyedia yang bisa dibilang kita ragukan lah gitu ya. Nah, Betul. sejauh mana sih kita gitu ya? Jadi kalau kita baca di perbuatan yang dapat dikenakan sanksi gitu ya. Nah, dalam hal peserta pemilihan itu bahasanya kan yang pertama menyampaikan dokumen atau keterangan palsu atau tidak benar gitu ya, menyampaikan dokumen atau keterangan palsu atau tidak benar. Artinya kalau memang sudah kita bisa meyakini atau bisa dibilang nih sampai kita bisa membuktikan nih Pak. Kalau memang kita bisa membuktikan dokumennya tidak benar, nah itulah yang bisa kita kenakan ke dalam, kita usulkan ke dalam sanksi daftar hitam ya. Jadi disitulah ada bentuk pembuktian semestinya ya kalau kita menafsirkan ini. Kemudian kalau yang B-nya terindikasi melakukan persekongkolan. Nah kalau di sini masih bahasanya indikasi Pak. Kemudian yang C-nya terindikasi melakukan KKN. Nah ini juga indikasi. Nah jadi dua poin ini dari ketika kita menemukan indikasi saja, nah itu sudah bisa kita usulkan masuk ke dalam daftar hitam. Namun untuk yang menyampaikan dokumen itu bahasanya tidak indikasi dokumen, Pak. Gitu ya. Artinya ketika kita benar-benar menemukan fakta bahwa dokumennya memang palsu atau seterusnya lah itu ya. Nah, itu yang bisa kita kenakan dalam sanksi daftar hitam. Kemudian sejauh mana sih ya? Nah, ini memang tidak diatur, Pak. Jadi kalau bahasanya di sini apa ya? Yang penting bagaimana usaha yang di yang dinilai adalah upayanya Pak, pokjaknya gitu ya, upayanya. Apabila nih kayak kemarin saya dalam proses OIKN gitu ya Pak ya. Nah ini ada nih para penyedia Bentar, bentar. dokumennya ya di dalam referensi itu kertas, padahal udah lama tuh ya, tahun apa pengalaman yang 5 tahun sebelum 5 tahun yang lalu. Tapi dokumennya kertasnya tuh kayak masih anget gitu loh Pak ya, masih bersih, masih bagus nih. Makanya nggak mungkin deh kalau misalkan ini rekomendasi yang lama, kayaknya baru buat tadi malam nih kayaknya gitu ya.
Nah, itu kita upayakan kita mengklarifikasi, bertanya dan seterusnya. Lebih ke arah sana sih, Pak. Karena kalau pembuktian rasanya pembuktian kita kan betul ada atau enggak saja sih dokumennya, gitu ya, Pak ya. Tidak sampai membuktikan asli atau palsunya. Nah, gitu Pak. Jadi hanya sebatas itu. Kalau memang kita meyakini bahwa saya punya yang aslinya gitu ya, Bapak nggak punya, nah itu yang bisa kita usulkan ke dalam daftar hitam. Kalau masih ada keraguan ya, ya apa namanya ya belum bisa terbukti sih sebenarnya begitu. Begitu Pak, mungkin Pak yang pertama Pak Sidik. Kemudian yang kedua, nah ini pengurus ya, ya pengurus yang dalam tahap apa? Nah, ya, ini mohon maaf nih pertanyaan nomor 2 dan ketiga ya memang sayangnya. Nah harusnya nanti di perlem yang baru ya Pak ya. Perlem baru, nah itu nanti sudah ketika sudah muncul metodenya, pedomannya seperti apa, seharusnya sih dituangkan secara detail dan jelas siapa saja pengurus yang dapat dikenakan. Apakah hanya pengurus inti atau pengurus termasuk pengurus pendukung gitu ya Pak ya. Tapi kalau saya apa namanya perkirakan dari draftnya sih kemungkinan memang hanya pengurus inti yang namanya terdaftar di dalam akta. Nah, tapi kita tunggu ya Pak ya. Nah, kemudian terhadap konsultan. Nah, ini juga nih ya, menarik juga nih. Kalau konsultannya perorangan mah jelas ya Pak ya. Nah, langsung daftar hitam ke orangnya. Tapi kalau kalau perusahaan bikin PT untuk konsultan gampang, tenaga ahlinya juga bisa pindah-pindah ya Pak ya. Cuma nanti di dalam aturan apa namanya perlem turunannya sih harapannya untuk konsultan kemungkinan ada spesial gitu Pak ya. Ada kemungkinan dikenakan juga terhadap bisa dapat dikenakan juga terhadap tenaga ahlinya Pak. Cuma nanti sejauh mana tenaga ahlinya? Apakah semua tenaga ahlinya bisa dikenakan gitu ya? Ataukah hanya tenaga ahli atau tenaga ahli tertentu saja misalkan ya? Nah, itu nanti kita tunggu Pak bahasanya atau bunyinya di dalam turunan dari perlem ini. Gitu Pak mungkin Pak Sidik. Iya, terima kasih Pak Bambang. Gitu Pak Sidik, tetap kita menunggu turunan dari daftar hitam ini. Kemudian Pak, izinkan saya Pak membaca untuk di chatbotnya Pak. Yang pertama dari Pak Agus Kurniawan, ini mirip dengan yang Bapak jelaskan, tapi tidak apa-apa Pak, saya bacakan. Kontrak sedang berjalan, LSM mendatangi Pokja menanyakan penetapan pemenang. Ternyata dia membawa bukti blacklist. Ternyata PA-KPA tidak menayangkan ke portal nasional. Nah, ini masalahnya, Pak. Kira-kira untuk menanggapi LSM dan bagaimana status kontrak yang sedang berjalan tersebut dan bagaimana mitigasi ke depan di sisi Pokja. Ini menarik, Pak. Tolong ada 3, Pak. Ini kira-kira pertanyaan di sini. Pilih dulu, Pak, dari Pak Agus Kurniawan dulu saya bacakan. Oke, gimana tuh Pak tadi? Mendatangi Jadi Pokja ya, LSM. LSM bawa SK penetapan blacklist tapi tidak Oke, ditayangkan di portal oke. nasional. Gimana Oh, Pak menanggapi LSM dan bagaimana status kontrak yang sedang berjalan tersebut? Kemudian bagaimana mitigasinya? Nah, 3 iya ini iya Pak. iya. Oke, baik. Ya. Jadi dasar untuk kita dapat melihat kan memang saat ini hanya portal pengadaan nasional ya atau INAPROK lah gitu ya atau portal daftar hitam nasional. Jadi nanti silakan jika memang kita selaku PPK gitu ya menemukan nih ada LSM melaporkan bahwa penyedia tersebut masuk ke dalam daftar hitam. Kemudian kita cek nggak ada namanya. Nah, silakan nanti bisa dikonfirmasi Pak kepada yang mengeluarkan atau informasi tadi yang disampaikan oleh LSM di mana sih dia kena daftar hitamnya ya. Nah, nanti kita bisa bersurat untuk bertanya gitu ya atau kepada LKPP juga bisa nih Pak. Nah, kira-kira memang sudah masuk atau belum? Mungkin ada surat apa namanya tembusannya gitu Pak ya yang bisa kita jadikan sebagai pembanding. Benar nggak nih informasi tersebut gitu. Kalau misalkan memang tidak dapat diketahui informasinya, ya berarti masih jalan Pak. Nggak boleh dihentikan, tetap jalan aja gitu ya. Misalkan kita udah konfirmasi ke LKPP, oh ternyata belum ada kok gitu ya. Ya maka tetap aja jalan sampai nanti memang sudah dinyatakan apa masuk di dalam daftar di dalam portal. Apabila nanti di portal ternyata memang betul nih tanggal penetapannya gitu ya, sudah jauh-jauh hari ya kita selesaikan berarti pekerjaannya yang sekarang gitu ya, yang sedang dijalankan oleh si penyedia tersebut gitu. Yang pasti ya harus dapat informasi yang
konkret dan faktual ya Pak ya. Gitu. Walaupun misalkan di portal belum tercantum gitu, nanti bisa dikonfirmasi kepada pihak yang menerbitkan surat penayangan tersebut. Begitu Pak. Cukup jelas saya kira Pak ya. Yang pasti kita pastikan dulu ada infonya. Kalau nggak ada info tetap jalan. Kalau ada info mungkin kita harus ada mitigasi ke depan dalam artian kita melakukan tindakan daftar hitam. Kemudian ini Pak dari Pak Dedi Effendi nih, di Sperkim. Sperkim Iya. di mana ini kabupaten? Izin bertanya Pak, penyedia sudah diputus kontrak oleh penyedia pengganti. Apakah otomatis penyedia pertama harus masuk daftar hitam? Penyedia sudah putus kontrak atau pekerjaan masih bisa dilanjutkan oleh penyedia pengganti. Apakah otomatis penyedia pertama harus masuk daftar hitam? Iya, kalau pertanyaannya harus masuk daftar hitam sih, ya seharusnya, nggak harus, tapi seharusnya gitu ya. Ya, tapi langkah-langkahnya tetap harus dilanjutkan Pak, gitu ya. One prestasinya itu baiknya sih memang kita tindak lanjuti, kita usulkan dia masuk ke dalam daftar hitam ya. Kemudian tadi tahapan-tahapannya dilalui ya, diusulkan, kemudian nanti disurati juga ya penyediaan ditembuskan sampai nanti mendapatkan rekomendasi dari APIP-nya gitu. Case-case sih banyak juga ya yang nggak Yang ketiga dilaporkan Pak, ya, gitu. Ya, ya monggo silakan. ini yang ketiga nih asik ini. Izin bertanya, apakah ada sanksi bagi Pokja yang tidak mengusulkan daftar hitam apabila dalam proses pemilihan ada indikasi pemalsuan dokumen? Nih Pak, tiba-tiba Ya, ada waktu tapi nggak diusulkan oleh Pokja. Pokjanya gimana ini? ya. Di dalam Perlem, di dalam bagian ketentuan lain ya, di Perlem 4 di dalam ketentuan lain yang dapat dikenakan sanksi terhadap Pokja maupun PPK apabila terjadi keterlambatan Pak dari waktu-waktunya tadi. Jadi misalkan berita acara pemeriksaan kan harusnya 3 hari itu diusulkan, tapi diusulkannya lebih dari 3 hari, nah itu masih bisa dapat dikenakan sanksi, walaupun tidak berbunyi sih sanksinya apa gitu ya. Nah, untuk Ya, Pokja yang tidak melaporkan, tidak tertulis sih Pak, ada sanksinya gitu ya. Jadi kita bisa beranggapan tidak ada, belum ada sanksi sih ya, gitu. kalau bisa jangan Pak ya. Pokja juga Kalau bisa manusia jangan, masalahnya ya kan. betul. Pasti Pokja kan punya pertimbangan juga ya, seperti apa permasalahannya, gitu Ya. Pak. Ya, lanjut Pak. Terakhir ini mungkin di bot, Ya, chatbot Ibu Kris. Nah, Ibu Kris dari Rumah Sakit Suraji ini pertanyaannya ini Pak. Pak Bambang tadi pas ya. slide kok lama harinya misal usulan ke KPA dari Pokja PP PPK 3 hari bukan 3 hari kerja. Nah, silakan Pak. Apakah 3 hari kerja atau 3 hari kalender? Oke, coba kita lihat saja di perlabnya ya Pak. Bentar, nih kita pastikan sama-sama. Saya share screen. Bahasanya sih 3 hari, paling lambat 3 hari ya. Jadi nanti kalau misalkan eh, mana tahapan, hampiran 2, tahapan. Tadi apa? Usulan dari Pokja ya, Ya, di daftar hitam. Perbuatannya, penetapan, tahapan ya, pengusulan. 3 hari kerja Pak, mohon maaf ya. Nah, 3 hari kerja ya, paling lambat 3 hari kerja setelah berita oke. acara pemeriksaan ditandatangani. Jadi clear ya, Terima, tiga ya, hari terima kerja. kasih Bu Kris dari Rumah Sakit Oke, Suraji ini sering membawakan materi juga di MSPC. siap. Silakan ke teman-teman yang lain Pak. Coba di siapa yang lagi oke ada satu nih Pak yang angkat tangan ini Pak Sudirman. Silakan Pak Sudirman, kenalkan dari mana Pak? Di open Iya. video dulu Pak. Oke. Oh ya, udah ya Pak ya. Yuk, makasih Pak. Silakan Langsung Pak. aja nih Pak. Pak, satu Silakan aja Pak. sih pertanyaan saya. Satu aja pertanyaan saya nih Pak. Ya Izin Pak, mungkin saya belum monggo. baca detail terkait dengan ketentuan di perkanya.
Mungkin yang agak sering umum Pak, yang agak kita ketinggalan barangkali mungkin mohon kami dibantu penjelasan barangkali. Kalau penyediaannya banyak LHP Pak, satu dua gitu. Itu kaitannya dengan daftar hitam seperti apa Pak? Izin Pak Sudirman, Apakah kalau pesertanya bagaimana Pak? penyedia kita LH. kan sering kali ada LHP Pak, udah sifatnya finansial, tapi sepertinya kita juga agak seperti gimana gamang gitu maksudnya kaitannya dengan daftar hitam. Ini kan masih ada tindak lanjut kalau ada nanti niat yang baik. Tapi kalau kita lihat, kadang-kadang penyedia ini Pak, yang kita agak miris, dia sudah ada LHP setahun, 2 tahun, 3 tahun, tapi masih dapat terus Pak, dia pekerjaan di perangkat daerah lain, atau bahkan di perangkat daerah itu sendiri gitu loh. Sementara LHP-nya belum ditindaklanjuti terus nih Pak. Gimana kira-kira? Izin, mungkin itu aja Pak. Makasih. Monggo. Oke, Ya. LHP itu laporan hasil pemeriksaan ya Pak? Iya, Iya, yang sifatnya LHP finansial BPK. Pak. Finansial ya. Oh, finansial. Oke, nah ini sebetulnya kan tinggal dilihat dari konsekuensinya nih Pak, gitu ya. Apakah LHP itu laporan hasil pemeriksaan sudah apakah itu dijadikan sebagai dasar misalkan untuk tidak mampu untuk melaksanakan pekerjaan gitu maksudnya ya Pak? Jadi tidak bisa Dia lanjut lagi gitu ya dia Pak? dia ternyata kan maksudnya ada temuan Pak bahwa dia belum menyelesaikan Mm-mm. pekerjaan 100% sesuai Ah, kontrak sebenarnya. oke. Nah, kalau seperti itu memang kalau bisa tergantung dari pekerjaan itu Pak. Kalau misalkan pekerjaan itu setelah dinyatakan ya masih menggantung manifestasi dilaporkan atau enggak. Kalau misalkan dia tidak dilaporkan, kemudian dia mengerjakan paket pekerjaan di tempat lain ya, selama dia tidak masuk ke daftar hitam ya berarti masih berhak dia untuk melaksanakan pekerjaannya. Oleh karena itu, ya saran saya sih tadi, kalau memang si penyedia ini udah kebiasaan seperti itu, ya jangan dibiarkan. Jadi memang kita diusulkan untuk masuk ke dalam daftar hitam supaya si penyedia ini tidak lanjut lagi dapat pekerjaan terus ya Pak ya. Nah, selama Iya, dia memang tidak ada yang melaporkan ke dalam daftar hitam, tidak ada yang mengusulkan, ketika dia menang suatu paket, ya berarti dia berhak untuk menyelesaikan paket tersebut, Pak. Gitu. Makanya pentingnya kita untuk memastikan ya, mengusulkan adalah itu, Pak, supaya tidak ada pekerjaan-pekerjaan lain yang berdampak dari penyedia yang sama. Begitu mungkin Pak Dirman. maksud saya Pak, itu dari Mm-mm. KPA-nya selaku PPK itu melaporkan ke PA Pak ya. Kalau PPK, KPA-nya juga selaku KPA, KPA selaku PPK juga, maka ya tidak perlu mengusulkan, langsung aja bikin pemeriksaan tadi ya. Kalau sudah ada laporan hasil pemeriksaannya, disampaikan nanti berita acaranya ke APIP Pak, untuk dimintakan rekomendasi daftar hitamnya. Gitu. Bukan, bukan ini udah LHP-nya APIP Pak, maksud saya. Oh, sudah rekomendasi APIP? Iya, enggak LHP APIP kan agar menyetorkan balik kan gitu kan. Cuman mekanismenya untuk Oke. penetapan daftar hitam kan apakah itu masuk kategori Pak maksud saya? Karena setahu saya di dokumen-dokumen lelang itu tidak adanya LHP atas perusahaan ini di tahun-tahun sebelumnya Mm-mm. tidak menjadi dasar untuk membatalkan dia menjadi pemenang gitu loh. Betul, Pak. Betul. Nah, oleh karena itu, hasil tindak lanjutnya dari APIP tadi apa, Pak? Apakah dinyatakan one prestasi atau tidak? Gitu ya, Pak ya. Kalau dia Nah, dia dinyatakan one dia dia prestasi, mm-mm, dia sifatnya gini Pak, dari hasil pemeriksaan berdasarkan pemeriksaan bersama mereka dengan PPK, itu kan mm-mm. sudah dibayar 100%. Namun ada Oke. LHP yang sifatnya finansial. Oh ya. Ya, sebagaimana tindak lanjut dari LHP itu biasanya yang bersangkutan akan mengembalikan, ya kan Pak, Iya. finansial. Namun dalam beberapa kesempatan berbagai rekomendasi dari perangkat daerahnya kepada penyedianya sudah merekomendasikan. Namun penyedia ini setahun, 2 tahun, 3 tahun tidak ada upaya Oh, yang baik sepertinya untuk menyelesaikan LHP-nya. Karena menurut dia LHP itu ya baik. hanya seperti itu aja. Karena toh juga dia masih dapat pekerjaan di perangkat-perangkat daerah lain. Tidak menjadi dasar pertimbangan untuk dia ditetapkan untuk pekerjaan berikutnya sementara LHP-nya masih banyak yang katakanlah ya Oke. biasa aja bagi si penyedianya Pak. Itu maksud saya. Siap, 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 siap. Ya, mohon maaf, Pak. Terima kasih jadi Ya, untuk konfirmasinya ya, ya, klarifikasinya. Jadi, misalkan masih ada sangkutan ya, Pak ya, belum ada iya, pengembalian gitu, Pak ya. Belum bayar betul, tuh hasil betul. temuan audit gitu ya, Pak ya. Nah, kalau Iya, memang seperti itu, tindak lanjutnya dari APIP hanya untuk mengembalikan, maka memang tidak bisa, Pak, dijadikan dasar untuk
pengenaan daftar hitam atau menggugurkan. Jadi mestinya nanti tindakan dari APIP-nya nih Pak. Kalau misalkan memang APIP setelah hasil itu merekomendasikan untuk atau BPK gitu ya, merekomendasikan penyedia ini untuk dikenakan daftar hitam, nah maka bisa Pak. Tapi dasarnya bukan dari KPA ya Pak, tapi hasil temuan BPK atau APIP-nya. Nah, temuan itulah yang harus menyatakan bahwa si penyedia ini dapat dimasukkan ke dalam daftar hitam. Nah, setelah itu barulah dia dikenakan daftar hitam. Begitu Pak, yang jalurnya dari temuan Pak. Iya Pak, makasih. Yap, sama-sama Pak Sudirman. Terima kasih Pak Sudirman. Pertanyaannya Iya saya. Pak. Terima kasih. Dari chatbot kayaknya habis, raise hand belum ada. Mungkin dari Pak Muji Pak, ada tanggapan Pak atau tambahan pengalaman Pak tentang ini? Kalau terima kasih Pak. Kalau dari Pak siapa tadi Pak Sudirman ya harusnya itu ada laporan sehingga tidak berulang-ulang terjadi. Jadi harus ada tindakan itu. Tidak ada pembiaran itu namanya pembiaran itu. Kalau itu selalu berulang-ulang terus begitu. Begitu Pak. Kok ada Pak Mustajab tanya nih Pak? Gimana Pak Idriansyah masih ada waktu nggak nih? Ya, masih ada Pak, sekitar kita 5 menit lagi lah. Ini Ya. udah lewat 50. Silakan Pak Mustajab dari Pulau Seribu. Ya, terima kasih Pak Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya akan nanya masalah sanksi ketika penyedia itu tidak melaksanakan pemeliharaan. Nah, apa prosesnya? Itu sama dengan ketika dia melaksanakan, seperti teguran 1, teguran 2, terus teguran 3 lalu dilakukan itu. Karena dibunyi pasal untuk pemeliharaan itu, penyedia wajib memelihara dan bila tidak dilakukan, penyedia akan dikenakan sanksi. Apakah sanksinya itu hanya di backlist atau bahkan bisa dimasukkan daftar hitam? Itu yang pertama. Yang kedua, dia menaruh jaminan pemeliharaannya 5%, Pak. Apakah 5% itu bisa kita cairkan juga? Pada waktu saya kejadian tahun 2017 itu pernah membacklist 7 perusahaan, tapi yang keluar APIP-nya itu 2, Pak. Tapi ketika kita konfirmasi tentang jaminan pemeliharaannya 0, Pak, nggak ada. Jadi nggak bisa nyairnya jaminan pemeliharaannya. Itu Pak, ada 2 poin pertanyaan. Terima kasih Pak Bambang. Silakan Ya. Pak. Baik, terima kasih Pak Mustajab. Ini pertanyaannya sangat mustajab. Baik, ya. Jadi sebetulnya seharusnya sih sama Pak perlakuannya ya, baik dalam masa pelaksanaan maupun masa pemeliharaan. Sama saya pendapatnya juga dengan Bapak gitu ya. Jadi terhadap penyedia yang lalai melaksanakan proses pemeliharaan, maka ya dapat dikenakan 2 sanksi. Sanksi pertama yaitu ya pencairan jaminan pemeliharaannya gitu ya Pak ya. Setelah kita berikan SP1, SP2 dan seterusnya. Nah, berikutnya jika memang masih belum dapat melaksanakan pekerjaannya juga ya, nah ini kita bisa kenakan juga Pak, prestasi juga terhadap pemeliharaan. Nah, kemudian terhadap hasil itu kita juga bisa untuk mengusulkan penyedia tersebut ke dalam daftar hitam. Nah, ini supaya nggak biasa nih Pak ya. Nah, ini memang sudah sama dengan pelaksanaan nih Pak. Di proses pelaksanaan kan juga seperti itu. Kita cairkan jaminan pelaksanaan, kemudian penyediaannya pun kita kenakan prestasi dan usulkan ke dalam daftar hitam. Jadi silakan Pak gitu. Nah, apalagi kalau misalkan nih beberapa hari yang lalu ya, ada juga tuh case seperti itu Pak. Jadi jaminan pemeliharaannya tidak bisa dicairkan gitu ya. Pemeliharaannya juga tidak dilaksanakan. Nah, jadi yang dikejar 2 hal tuh Pak. Ngejar duitnya gitu ya dari PPK-nya, ngejar pemeliharaannya. Ini yang repot juga sih kalau seperti itu. Gitu Pak. Jadi secara umum bisa Pak didaftarkan untuk dalam daftar hitam. Begitu Pak Mustajab. Pak Mustajab jelas ya, bisa Pak ya. Kita kejar duitnya, kita kejar juga itu Pak ya. Prosesnya sama dengan yang waktu pelaksanaan.
Oke, ada yang lain? Oke. Kalau nggak ada, kita akhiri Pak ya. Ini sudah mau bel pukul Siap. 14.55. 5 menit lagi kita bel kalau kami sampai jam 3. Sebelum saya bel, mungkin Pak Muji ada Pak yang ingin ditambahkan Pak Muji? Kayaknya nggak ada, Pak. Terima kasih, Pak Yudi dan Pak Bambang dan Pak Ibu sekalian. Semoga kegiatan kita bermanfaat. Terima kasih. Wassalam. Waalaikumsalam Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akhiri, saya ucapkan terima kasih. Tapi sebelumnya silakan Pak, closing statement dulu dari Pak Bambang. Ya, baik. Terima kasih Pak Yudi. Terima kasih Bapak Ibu sekalian ya. Aturan daftar hitamnya untuk yang baru kita tunggu. Mudah-mudahan menjadi penolong kita juga ya dalam proses pengadaan barang jasa biar lebih clear siapa yang dikenakan sanksi daftar hitam dan seterusnya. Silakan untuk dilaksanakan jika ada. Jangan membiasakan juga penyedia-penyedia yang nakal, Pak. Jadi jangan khawatir untuk mengusulkan daftar hitam. Gitu ya, silakan secara aturan diperbolehkan. Terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga sebagai moderator mengucapkan ribuan terima kasih kepada partisipan yang telah hadir pada sore hari ini. Dan kepada Pak Bambang, Pak Muji, serta tim, terima kasih atas diberikan kesempatan. Insya Allah lain kali kita bertemu dalam keadaan sehat. Selamat menunaikan ibadah puasa. Saya mohon maaf. Akhir salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat sore. Ya, waalaikumsalam. Silakan Mbak Ibu absen ya.